Kita akan membahas satu topik di dalam kitab Syarhus Sunnah yang berkenaan dengan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkenaan dengan hubbus sahabah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullahu taala, yakni al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk awal-awal yang mengarang kitab khusus yang berkaitan dengan mu'taqad, keyakinan. Karena di zaman beliau, di zaman al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, pada zaman itu memang banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap akidah ahli sunnah. Salah satunya adalah menguatnya pemahaman Mu'tazilah. Karena Imam Al-Barbahari itu sezaman dengan pencetus akidah Asy'ariyah, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau itu sezaman dengan beliau. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari ma'ruf, salah satu akidahnya disebut dengan akidah Asy'ariyah, Asy'ariyun. Dan dalam sejarah ada perdebatan dan dialog antara Abul Hasan Al-Asy'ari dengan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kemudian belakangan menjadikan sebab hidayah Abul Hasan Al-Asy'ari mencabut seluruh keyakinan Asy'ariyahnya dan kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, dan mengarang banyak kitab yang menyelisih akidahnya terdahulu, seperti Al-Ibanah fi Usulid Diyanah ataupun Al-Maqalatul Islamiyah, dan banyak lagi karya beliau yang kemudian beliau berpaling dari akidah tersebut dan kembali kepada akidah salaf. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ma'ruf adalah imam yang memperjuangkan akidah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Makanya beliau adalah Hambali, yang banyak memperjuangkan akidah, imam yang sangat masyhur di dunia, sehingga para ulama mengatakan kalaulah bukan karena dua orang ini maka Islam akan kacau. Pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di zaman manusia banyak yang murtad. Yang kedua, di zaman Imam Ahmad, di mana ketika itu menguat akidah Mu'tazilah, dan banyak orang yang menistakan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Salah satu karya besar Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah kitab yang sangat masyhur yang menjadikan rujukan kaum muslimin. Adalah kitab yang kita akan baca sedikit daripada goresan beliau, adalah Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau, salah satu akidah ahli sunnah, beliau katakan, wa afdalu hadhil ummati wal umami kulliha ba'dal anbiya salawatullah alaihim ajmain Abu Bakrin thumma Umaru thumma Uthman. Hakadha ruwina lana an ibni Umar qal kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu thumma afdalun nasi ba'da haula Aliyun wa Talhat wa Zubair
wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaidin wa Abdurrahman ibnu Aufin wa Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Beliau mengatakan seutama umat ini, jadi umat yang paling utama dan umat-umat secara keseluruhan setelah para nabi dan rasul salawatullah alaihim ajmain adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Begitulah yang diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kami biasa mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar akan hal itu dan tidak mengingkarinya. Kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka Ali radhiyallahu an, kemudian Talha dan Zubair, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, seluruhnya layak menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Taib. Perkataan beliau rahimahullahu ta'ala ingin membantah dua kelompok sesat. Pertama, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Karena orang-orang Syiah dan Rafidah itu keyakinan mereka adalah menganggap para sahabat itu sebagian besar telah murtad dari Islam sepeninggal Rasul, kecuali hanya beberapa para sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Bahkan keberanian orang-orang Syiah itu sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan menyebut keduanya sebagai dua berhala Quraisy. Dan itu Anda bisa saksikan di YouTube. Coba antum klik di YouTube bagaimana melaknatnya orang Syiah kepada Abu Bakar dan Umar di kuburan pembunuh Umar, Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka melaknat keduanya itu. Mereka mengatakan Allahumma la'an li sanamai Quraisyin, katanya. Ya Allah, laknatlah kepada dua berhala Quraisy. Bayangkan, mereka mengatakan apa? Dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Coba kekejian seperti apa lagi melebihi orang-orang Rafidhah ini. Dan itu menyebar, bisa Anda saksikan itu di YouTube sampai hari ini. Ya, orang-orang Syiah di Iran itu diajarkan untuk mencaci maki para sahabat Rasul. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah terbalik 180 derajat. Kita disuruh untuk tarahum dan taradhi, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, orang-orang Khawarij. Orang Khawarij adalah para pembunuh para sahabat. Mereka mencaci maki para sahabat dengan sebab mereka terbunuhlah Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan banyak para sahabat dibantai oleh mereka. Dan keyakinan mereka mengkafirkan sebagian para sahabat yang tidak cocok dengan pemahamannya. Maka dalam perkataan beliau di sini, mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan para sahabat Rasul, bahwa di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah as-sana, berusaha untuk memuji mereka para sahabat, termasuk atau yang paling khusus adalah al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang direkomendasikan ataupun dihabar gembirakan atas lisan Rasul bahwa mereka telah dijamin masuk surga. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa afdalu hadhil ummah,
dan umat yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal. Wal umami kulliha ba'dal anbiya, bahkan seluruh umat setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan itu biasa dikatakan para sahabat di hadapan Rasul. Jadi para sahabat berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila berkumpul di Masjid Rasul, kemudian para sahabat memuji tiga orang ini dan mengatakan, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman, wa yasma'u bidzalika nabi fala yunkiruhu. Jadi para sahabat itu kalau depan Nabi memuji tiga orang ini. Sesungguhnya orang yang paling baik setelah Rasul Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan Rasul tidak mengingkarinya. Rasul diam, artinya mengiyahkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengenal beberapa waqafat, beberapa keutamaan dan keistimewaan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena waktu juga yang sangat singkat, kita akan ambil poin-poin penting dari 10 orang ini. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah satu di antara sahabat Rasul, tetapi dia adalah yang paling utama dari mereka. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kepada Abu Bakar Siddiq, dia akan masuk sorga dari seluruh pintu sorga atas lisan Rasul. Wajar, karena di zaman itu, maksudnya di zaman awal-awal Islam, tidak ada yang seluruh keluarganya masuk Islam kecuali Abu Bakar. Istrinya masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, bahkan terlibat jasa besar dalam hijrah Rasul. Baik Abdurrahman ataupun Asma binti Abi Bakar itu sangat berjasa menyelamatkan Rasul ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika musuh-musuh dakwah melakukan sayembara untuk menangkap Rasul dan diberikan hadiah besar. Jadi memang dia sangat berjasa sekali. Bahkan di akhir wafatnya Rasul, ketika Nabi SAW sakit parah, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk salat bersama manusia. Artinya apa? Rasul tidak mau orang lain yang menggantikan salatnya kecuali Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha minta uzur ketika itu dan mengatakan, Rasul, janganlah kau perintahkan bapakku. Maksudnya Abu Bakar ini kalau sholat selalu menangis, ya, selalu tidak tahan, perintahkan yang lain saja, tah Umar tah siapa gitu kan. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas, tetap perintahkan Abu Bakar. Sebenarnya Nabi SAW memandang ke depan, bukan hanya sekadar Abu Bakar itu mengimami sholat 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat, bukan itu masalahnya. Tapi Nabi SAW ingin menjadikan Abu Bakar itu sepeninggalnya adalah pemimpin untuk menggantikannya. Artinya dengan Abu Bakar menjadi imam bagi manusia di zaman Rasul masih hidup, ini pertanda suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul. Itu saja. Ya. Padahal di zaman Rasul banyak para sahabat pakar-pakar Quran. Ada Ubay bin Ka'ab yang Nabi SAW pernah memanggilnya dan mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaika surat al-bayyinah. Wahai Ubay, Allah perintahkan aku agar aku membacakan kepadamu surah al-bayyinah. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, asammanillah ya Rasulullah. Rasul, apakah namaku disebut-sebut Allah? Kata Rasul, iya. Menangis Ubay. Siapa saya? Kenapa namaku disebut-sebut di hadapan Allah? Tapi Rasul tidak perintahkan Ubay.
Rasul tidak perintahkan Mu'ad ibn Jabal, Rasul tidak perintahkan Zaid ibn Thabit, Rasul tidak perintahkan Salim maula Abi Khudaifah yang kata Rasul ambil Al-Quran dari beliau. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan siapa? Abu Bakar. Dan ini keistimewaan besar. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat berperan menyadarkan akidah kaum muslimin ketika seluruh kaum muslimin goncang ketika wafatnya Rasul. Jadi ketika wafatnya Rasul, kaum muslimin ada yang pulang ke rumah mengurung diri, menangis habis-habisan. Ada yang kemudian berteriak-teriak, ada yang sampai mengacung-acungkan pedang, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan siapa yang mengatakan Rasul meninggal, ku penggal rehelnya. Rasul sama dengan Musa sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang munafik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berusaha tegar teguh kemudian mengingatkan para sahabat kembali kepada akidah yang benar. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ayyuhan nas, hei manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kalian masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah enggak ada, sudah meninggal. Enggak perlu lagi kalian kemudian seperti ini. Tapi kalau maksud kalian adalah menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dari situ manusia sadar. Bahkan ketika Abu Bakar baru saja dilantik menjadi khalifah, goncang keadaan kaum muslimin. Dahulu Musailamah al-Kadzab yang tidak berani di masa Rasul terang-terangan, mulai terang-terangan dengan para pengikutnya. Belum lagi muncul saja nabi wanita palsu, Al-Aswad Al-Asi dan banyak lagi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka dan menumpas habis dalam perang Yamamah. Kemudian muncul lagi orang yang murtad, muncul lagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Subhanallah, diuji Abu Bakar, diuji dari luar dan diuji dari dalam. Makanya wajar kalau seandainya Abu Bakar dikatakan bahwa dua manusia yang menyelamatkan Islam, pertama Abu Bakar, karena dia yang menyelamatkan Islam dari orang-orang murtad di zamannya. Kemudian Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal, atau dikenal dengan Imam Ahmad, ketika Al-Quran dinista dan mengatakan Quran makhluk, maka dia berdiri walaupun harus dipenjara 3 kurun kekuasaan, tetapi dia tetap mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa Umaru, kemudian Umar, ma'ruf Umar, disebut Al-Faruq, pembeda, satu-satunya sahabat Rasul yang masuk Islamnya fathan lil Islam, membuka kemenangan dalam Islam. Tidak ada sahabat di awal Islam berani sholat di depan Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, mulailah satu persatu berani itu sholat depan Ka'bah. Kenapa? Ada backing, macam-macam lapor sama Umar. Karena Umar ini semenjak zaman jahiliyah pun sudah ditakuti dia kan. Orangnya besar, tinggi gitu kan. Dan sangat digadang-gadangkan oleh Quraisy untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga Umar wajar kalau kemudian disebut Al-Faruq, pembeda. Banyak permasalahan dalam Islam itu disebabkan Umar. Contoh tentang permasalahan khamar. Umar ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma bayyin lana bayanan syafian fil khamri. Ya Allah, tolong jelaskan kepadaku tentang khamar ini, gimana hukumnya. Dari sini fitrahnya Umar memandang khamar itu tidak bagus, walaupun dulunya dia pemabok, ya kan? Tapi setelah dia masuk Islam, betul-betul dia menjadi orang yang berbalik 180 derajat gitu kan. Menjadi orang yang subhanallah perhatian kepada agama, sehingga dia melihat khamar ini kurang bagus.
Maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diterangkan hukumnya. Maka mulailah Allah turunkan ayat, yang ayat ini tidak langsung mengharamkan khamar secara abadi, tidak, akan tetapi mengajak berfikir bahwa dalam khamar itu ada kebaikan tapi madaratnya lebih banyak. Tidak puas Umar, berdoa lagi, kemudian turun ayat membatasi orang minum khamar. Kalian boleh mabuk tapi jangan ketika sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekat-dekat sholat lagi mabuk, bahaya. Nanti baca-baca apa yang dibaca tak tahu. Kemudian tidak puas juga gitu kan, berdoa lagi. Akhirnya turunlah ayat mengharamkan khamar sampai kiamat dibangkitkan. Innal khamra wal maisira wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan turunnya ayat ini khamar diharamkan sampai kiamat. Jasa siapa? Umar. Dalam masalah ayat hijab, Umar juga. Kemudian solat di belakang makam Ibrahim, Umar juga. Karena dulu makam Ibrahim itu melekat di Ka'bah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana makam Ibrahim itu kita geser agak jauh dari Ka'bah? Subhanallah, orang jahiliyah itu adalah orang penyembah macam-macam berhala, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah macam-macam orang jahiliyah itu. Tapi mereka diluputkan untuk menyembah makam Ibrahim. Padahal makam Ibrahim itu salah satu makhluk yang Allah turunkan dari sorga. Kata Rasul, al-maqam wal hajar ruknani minal jannah. Bahwa hajar aswad dan makam itu dua makhluk yang dari sorga. Karena dalam makam Ibrahim itu ada batu dari yakut, ya. Itu ada bekas kaki Nabiullah Ibrahim di situ. Ya. Kemudian bercahaya, tapi kemudian cahayanya dihilangkan Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk sorga yang ada di dunia ini itu kan 4. Pertama Hajar Aswad, kedua makam Ibrahim, dan yang keduanya sungai Nil dan Efrat. Lah, makam ini ikhwan dulu melekat di Ka'bah, tapi orang musyrik tidak menyembahnya. Ya. Kenapa demikian hikmahnya? Makanya ketika Nabi SAW salat di belakang makam Ibrahim, orang-orang musyrik tidak mengatakan, tuh lihat, Muhammad sedang menyembah Tuhan yang kami sembah dahulu. Luput makam Ibrahim tidak disembah. Ya. Makanya digeser kemudian. Kata Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita jadikan makam Ibrahim ini tempat solat? Maka turun ayat, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini. Ya. Maka setelah tawaf ada sunnah solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca suratul Ikhlas. Menjadi sebuah sunnah tawaf. Jasa siapa? Umar. Ketika Nabi SAW menyolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Umar gak setuju. Ini orang munafik, musuh Allah dan Rasulnya, ngapain berdoa solat di sini? Ditarik sama Umar, Rasul gak usah. Tapi Nabi SAW ketika itu belum ada larangan dari Allah, maka dia tetap saja kan begitu. Sampai kemudian turun surah At-Taubah, la takum ala qabriha. Jangan solat menghadap kuburannya. Jangan mendoakan orang munafik selamanya, ya kan? Umar juga. Makanya Umar itu disebut mulham, di mana ucapannya itu selalu dikuatkan wahyu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, kalaulah ada nabi sepeninggalku, Umarlah orangnya. Dan Umar itu bukan hanya ditakuti kawan, disegani kawan, ditakuti lawan, bahkan syaitan takut kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab atas lisan Rasul. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk ngasih taklim kepada ibu-ibu, kepada para ummahat, belum ada ayat hijab, sehingga Rasul melihat mereka. Dari kejauhan Umar Ibn Khattab datang bertandang menemui Rasul. Rasul sedang memberikan pelajaran kepada para ummahat.
melihat Umar, bubar tuh ibu-ibu. Ya. Kemudian sembunyi di balik jidar, tembok. Kemudian Umar mengatakan, marah kepada ummahat ibu-ibu itu. Kenapa kalian bubar? Kenapa kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasul? Harusnya kalian takut kepada Rasul. Ibu-ibu kan cerewet menjawab, ya, karena Rasul itu lembut, kau ini kasar. Memang orang kasar nggak disukai perempuan biasanya. Ya, makanya antum lembut biar istri antum suka. Maka Rasul kemudian senyum dan mengatakan, ya Umar, engkau kalau berjalan di satu jalan, kemudian setan berjalan di jalan yang sama, setan yang lari, kata Rasul. Ya. Umar tidak melihat setan, tapi ini wahyu dari Nabi SAW. Segitunya syaitan takut kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Wajar Umar ini adalah pembuka kemenangan dalam Islam, dan meninggalnya Umar pembuka fitnah setelahnya. Coba di zaman Umar, Qadisiyah, dalam perang Qadisiyah menaklukkan Persia dan Irak, Baitul Maqdis jatuh ke tangan Umar. Ya. Kemudian Nabi SAW, kemudian kata mu'alif rahimahullah, thumma Utsman, kemudian Utsman. Utsman ini sahabat yang pernah dikatakan Ali radhiyallahu an, ketika dia menjadi khalifah di Kufah, ada seorang laki-laki tujuannya mau mencela Utsman. Kemudian bertanya kepada Ali yang sedang berkhutbah, ya Ali, ya khalifah, bagaimana pendapat kamu tentang Utsman? Subhanallah, Ali paham dengan Utsman dan memujinya, dan mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Kata Ali radhiyallahu an, dia adalah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan dua pemilik cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tidak ada manusia sejak zaman Adam sampai manusia terakhir meninggal yang pernah menikahi dua putri Rasul kecuali Utsman bin Affan. Pertama menikahi Ruqayyah, kemudian meninggal, maka Rasul menawarkan adiknya Ummu Kulthum, kemudian dinikahi lagi. Kemudian meninggal lagi Ummu Kulthum, dan Rasul mengatakan, kalaulah aku memiliki putri lagi, kunikahkan dia dengan kamu. Saking cintanya Rasul kepada Utsman. Gimana Rasul tidak cinta kepada Utsman? Dia sedang bersandar duduk, betisnya tersingkap, Abu Bakar masuk dibiarkan, Umar masuk dibiarkan, Utsman masuk ditutup betisnya. Kata Aisyah, Rasul, kamu ini gimana? Abu Bakar masuk, betismu tersingkap, Umar masuk, masih tersingkap, Utsman masuk, kau tutup betismu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak malu dengan laki-laki itu? Maksudnya Utsman bin Affan, yang para malaikat malu kepadanya. Kalau malaikat saja malu kepada, apalagi aku. Ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an sangat disegani Rasul, karena dia juga sangat berjasa dalam Islam. Dalam perang Tabuk dia habiskan hartanya untuk jihad, sampai Rasul mengatakan, ma dharra ya Utsman, ma dharra bika ya Utsman ba'da hadha ma amilta ba'da hadzal yaum. Ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Tidak ada yang mencelakakan kamu wahai Utsman setelah hari ini apapun yang kau lakukan, karena engkau telah menginfakkan hartamu yang banyak sekali. Utsman bin Affan. Tapi sayang, Utsman bin Affan dibunuh dengan cara sadis. Tapi Utsman jasanya sangat besar, satu di antara 4 manusia yang sangat perhatian dengan Quran, yang hampir setiap hari menghatamkan Quran. Bahkan diriwayatkan dia pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat witir. Anda bisa bayangkan, dia hatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai Qul a'udzu birabbin nas. 1 rakaat witir dia selesaikan dalam 1 malam. Ada orang kayak Utsman? Nggak ada. Makanya wajar ketika dia meninggal dikeroyok oleh orang-orang Sabaiyah, dia sedang membaca Al-Quran.
karena Al-Quran itu basah di lisan Utsman bin Affan. Kemudian kata rahimahullahu ta'ala, kata Al-Imam Al-Barbahari, kemudian afdalun nas, kemudian seutama-utama manusia ba'dal haula, setelah mereka, Aliun. Pertama Ali. Ali sahabat yang mengorbankan jiwanya loh. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar, Rasul meminta Ali tidur di kamarnya, sementara rumah Rasul sedang dikepung oleh tentara Abu Jahal. Kalau seandainya mereka membakar rumah itu atau melempari tombak-tombak mereka, niscaya Ali meregang nyawa. Tapi Allah takdirkan Ali tidak wafat hari itu. Dan ini menunjukkan bagaimana Ali mengorbankan jiwanya untuk Rasul, padahal Ali masih kecil ketika itu. Tapi dia sudah mengorbankan jiwanya untuk Rasul. Kenapa Ali diakhirkan oleh Rasul hijrahnya? Karena Nabi SAW masih punya tanggungan ketika itu. Banyak barang-barang orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Rasul yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya Rasul mengatakan kepada Ali, kamu jangan dulu hijrah, kembalikan semua barang-barang orang ini, baru kau hijrah setelah itu. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasul sejak zaman jahiliyah, belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul masih dipercaya orang untuk dititipi barang. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau mereka pergi masih menitip kepada Rasul barang-barang mereka, karena mereka percaya barang-barang mereka aman di hadapan Rasul. Walaupun mereka mengingkari dakwah Rasul, tapi mereka tidak mencela akhlak Rasul. Harusnya seperti itu seorang pendakwah itu. Okelah kita ini mendakwahkan dakwah sunnah di masyarakat. Mungkin masyarakat tidak suka dengan kita, tapi jangan kemudian mencela akhlak kita. Ini kita sudah keras, akhlaknya nggak bagus. Ini ajaran apa ini? Dua-duanya kena jadinya kan. Mereka sudah tidak mau dengan kita, akhlak kita pula buruk dengan mereka gitu kan. Jadi apa keistimewaan kita jadinya? Tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan akhlak. Itulah yang kemudian diajarkan Rasul kepada kita. Ali radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul, bahkan termasuk di antara anak angkat Nabi SAW, karena budi jasa baik pamannya Abu Talib kepada dirinya. Karena Abu Talib sudah merawat dari kecil, akhirnya setelah Rasul menikah dengan Khadijah, dia pun membantu ekonomi pamannya dengan mengangkat Ali dan hidup bersama dia satu rumah. Makanya dia termasuk dari orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Siapa yang tidak istimewa dibandingkan Ali coba? Dia punya istri wanita terbaik dunia. Kata Rasul, laki-laki banyak yang istimewa, tapi perempuan cuma 4. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulillah. Dia istri Ali radhiyallahu anhu. Dia bapak daripada pemimpin pemuda di sorga. Siapa? Hasan dan Husain. Kata Rasul, Hasan dan Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin para pemuda di sorga. Dan dia sendiri khalifatul Islam min khulafair rasyidin, yang disabdakan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafair rasyidin. Ali radhiyallahu anhu. Ya. Taib. Kemudian wa Talhatu. Setelah Ali, Talha. Talha adalah sahabat Rasul yang sangat berperan dalam pertempuran. Dikenal dia, jasa-jasa dia dalam pertempuran. Karena hampir seluruh peperangan Rasul, dia tidak pernah gaib, tidak pernah tidak hadir-hadir terus. Ya. Bahkan Rasul sampai mengatakan, man ahabba an yanzura ila syahid alladhi yamshi fil ardi falyanzur ila hadha. Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di permukaan bumi, nih lihat orang ini. Kemudian Rasul disyaratkan kepada Talha bin Ubaidillah. Talha ya, berperan dalam perang itu luar biasa. Bahkan dalam perang Uhud, dia yang menyelamatkan Nabi SAW, diangkat sampai ke gunung ya, untuk menyelamatkan Rasul sampai luka atau hampir terkena
hampir patah tangannya karena terkena sabatan pedang. Heroik sekali ini beliau ini ketika menyelamatkan Rasul dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Kemudian Zubair bin Awam, dia adalah anak bibi Rasul namanya Safiyah. Safiyah ini paling keras ketika mendidik Zubair ini. Zubair kecil ini selalu dipukul-pukul. Karena orang Arab ini kalau mendidik anak beda kayak kita. Orang Arab itu jarang pakai perasaan, pakai pendidikan. Kalau kita ini pakai perasaan sehingga mikir sama anak itu kan. Bahkan saya waktu di Yaman, saya melihat anak-anak kecil itu kalau meminta sesuatu sama orang tuanya gak dipedulikan, sampai guling-guling di tanah biarannya. Nangis habis, nangis selesai. Jadi akhirnya anak itu dewasa, ya kan? Dia tidak manja dengan orang tuanya. Kalau sekarang kan semua apa yang diminta anak dikasih. Nangis sedikit saja takut nangis, akhirnya dibelikan. Akhirnya jadi manja anaknya kan. Ya. Sampai saya diceritain sama salah satu ikhwan, anak dia itu dari kecil dimanja. Sekarang anaknya sudah lulus SMA, ya. Kalau dia minta sesuatu sama orang tuanya nggak dikasih, dirusak rumahnya, ya. Sampai pernah anaknya minta sepeda motor nggak dikasih, dipecah-pecahin satu rumah itu kaca-kacanya. Stres orang tuanya. Dibelikan kaca lagi akhirnya kan. Jadi dia berpikir bahwa daripada mecahin kaca ya sudah uangnya kasih anaknya kan begitu. Bahkan sampai suatu ketika motornya ini dirusak, ya. Kemudian karena jadi jelek minta yang baru, nggak dikasihkan, dibakar dapurnya. Ini anak apa ini? Anak jin ya, ya kan? Ini sampai kayak gini nih coba. Ini ya Allah, saya dengarnya pun miris, dengarnya pun sedih gitu kan, kasihan orang tuanya. Ya. Jadi Tolha ini pelajarannya luar biasa sampai suatu ketika dikisahkan untuk melatih keberanian ini, keberanian Zubair ini, sampai kalau kan zaman dulu, zaman Rasul mungkin tidak seperti zaman sekarang, setiap rumah ada kamar mandinya. Terkadang kamar mandi dalam kamar gitu kan, anak kalau kencing tinggal ya di kamarnya. Zaman itu kan nggak kayak gitu. Jadi kalau kencing mau berak ya ke padang pasir, ya kan? Jadi Zubair kecil ini sudah dilatih sama ibunya. Jadi kalau pengen buang hajat gitu kan, dibawa ke tengah padang pasir, habis itu ditinggal gelap-gelap, ya. Tapi tetap diawasi dari jauh. Terkadang anak itu merasa takut, ya. Tapi ibunya mengatakan jangan takut, jangan takut. Akhirnya dia tumbuh menjadi berani. Ya, gitu. Ada anak sekarang kayak gitu, nggak jadi kencing kalau anak sekarang. Ya. Tapi memang gitu pendidikan orang tua di zaman itu. Makanya Zubair bin Awam ini tumbuh menjadi farisul Islam. Dia bisa naik kuda tanpa megang pelana dengan 2 pedang. Masya Allah kan. Orang naik kuda pegang pelana, ya kan? Ini enggak. Karena kepiawaiannya dalam menunggang kuda, dia enggak pegang tali kuda itu, dia dua-duanya pegang pedang dia. Sampai seperti itu ya Zubair bin Awam ini. Dan dia adalah putra daripada Safiyah bibi Nabi SAW. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas adalah paman Rasul dari pihak ibu. Dan Rasul sangat berbangga dengan Sa'ad dengan mengatakan, mana paman-paman dari ibu kalian, dan ini paman dari ibu saya. Maksudnya kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas sangat dibangga-banggakan Rasul. Dia paman dari ibunya, dari pihak ibu. Dan dia termasuk mustajabud doa, sahabat yang kalau berdoa itu mustajab doanya. Sampai suatu ketika di zaman Amirul Mukminin, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi gubernur di Kufah. Kufah ini terkenal kaumun ghudur. Dari dulu Kufah itu Irak dan sekitarnya Iran itu disebut Kufah. Dari dulu ini bangsa pengkhianat. Mereka mengkhianati Ali radhiyallahu anhu, mengkhianati Hasan, mengkhianati Husain. Jadi mereka adalah umat tidak amanah, tidak menghargai pemimpinnya. Termasuk di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di Kufah. Rupanya orang-orang Kufah ini suka mencari-cari aib pimpinannya. Disebar isu bahwa
Sa'd bin Abi Waqqas ini la yuhsinu salatahu, salatnya tidak bagus, dikritik salatnya. Mereka ngeritik salat gitu kan, karena begitulah cara orang itu untuk menghancurkan apa? Menghancurkan marwah orang. Orang kalau tidak bisa menghabisi orang secara ilmiah, pasti akan menghilangkan karakternya, akan menghancurkan karakternya. Sebagaimana orang jahiliyah menganggap Rasul gila, penyihir, pendusta, tukang syair, macam-macam kan. Dibunuh karakternya supaya orangnya itu tidak dipercaya orang. Ya. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas dibilang sholatnya nggak beres katanya. Membayangkan orang dicela sholatnya, akhirnya menyebar sampai kepada telinga Umar bin Khattab. Dipanggil tuh dari Kufah suruh datang ke Madinah. Sampai Sa'd itu nggak mau balik lagi ke Kufah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup memimpin umat yang kayak gitu. Ya. Kemudian ini persis seperti kasusnya Imam Bukhari. Imam Bukhari juga pernah difitnah seperti itu, nggak bagus sholatnya. Kata Imam Bukhari, aku banyak meriwayatkan hadis. Kalau ku mau, ku bacakan kepadamu 100 hadis Rasul tentang tata cara sholat Rasul. Imam Bukhari dibilang sholatnya nggak beres. Dia yang meriwayatkan hadis tentang masalah sholat, ya kan? Akhirnya kata Sa'd bin Abi Waqqas, ya Amirul Mukminin, maukah ku praktekkan bagaimana cara sholat Rasul? Katanya kan. Taib, kata Umar, aku percaya dengan kamu, tapi aku harus mengecek ke daerahmu. Maka Umar bin Khattab membawa Sa'd ke Kufah. Seluruh masjid di Kufah ditanyai Umar, gimana sholatnya pemimpin kalian? Seluruhnya memuji kecuali satu masjid. Kan? Ini satu masjid aja nih rupanya yang masalah. Begitulah orang-orang munafik. Nggak banyak biasanya mereka itu, tapi buat menyebar isu. Makanya bahaya orang-orang munafik. Akhirnya kemudian yang satu masjid itu yang masalah didatangi oleh Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa dia tidak bagi sholatnya? Ya. Tidak ada yang mengangkat bicara sampai Umar memaksa. Maka berdiri seorang laki-laki namanya Usamah. Kemudian dia mengatakan, lain yang ditanyakan, lain pula jawabannya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna Sa'dan la yasiru sayran wa la yuqsimu sawiyan wa la yaqdi bil adli. Wahai Amirul Mukminin, karena engkau sudah memaksa kami angkat bicara, kami angkat bicara. Nih si Sa'ad ini pemimpin kami, nggak pernah jihad. Ya. Kalau bagi-bagi nggak pernah adil. Kalau memutuskan perkara nggak pernah baik, nggak pernah bijak katanya. Lain yang ditanyakan, lain yang dijawab, coba kan. Dan mereka memang mau menjatuhkan pemimpin seperti itu. Ya. Bagaimana kemudian seorang Sa'd bin Abi Waqqas yang di tangannya dia bisa menaklukkan Irak dan Persia kan, dibilang nggak jihad, kan itu. Ya. Kemudian dia tidak adil, masya Allah. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas langsung mengangkatkan tangan dan berdoa kepada Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kau mengatakan seperti itu karena riya, in qulta taqulu ria'an, kalau engkau mengatakan seperti itu karena riya, kudoakan kamu, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umur orang ini, wa atil faqrahu, panjangkan juga kefakirannya. Ya Allah, atil umrahu wa atil faqrahu wa a'rid alaihil fitan. Tiga doa. Ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah panjangkan kemiskinannya, ya Allah berikan macam-macam fitnah sama dia. Kan itu. Betul, subhanallah. Dia itu mustajab doa Sa'd bin Abi Waqqas ini, ikhwan. Betul. Orang-orang yang seumurnya sudah meninggal dunia, dia masih panjang umurnya. Akhirnya miskin, hidup di jalan-jalan jadi pemulung, jadi peminta-minta. Banyak fitnah yang menimpanya. Ini namanya doa orang yang didolimi. Lihat ikhwan ya. Makanya Rasul mengatakan, fattaqi da'watal madlum, hati-hati loh doa orang yang didolimi itu. Fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ya. Itulah Sa'd bin Abi Waqqas. Dan bagaimana dia mencontohkan kepada kita birrul walidain sehingga turun surah Luqman. Kemudian wa Sa'id ibnu Zaidin,
Sa'id bin Zaid adalah putra seorang yang Hanifiyah di zaman jahiliyah. Jadi sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul, belum nampak kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah itu mereka para penyembah berhala, tapi tidak semuanya. Ada orang-orang yang hanif, yang masih menyembah Allah secara hati mereka, tetapi tidak secara perbuatan, karena belum ada syariat, belum ada Nabi ketika itu. Tapi hati mereka mentauhidkan Allah. Salah satunya bapaknya Sa'id bin Zaid, namanya Zaid bin Naufal, ya, sama dengan Waraqah bin Naufal juga, ya, dan beberapa orang-orang di zaman itu. Kalau Waraqah bin Naufal kemudian belajar, akhirnya menjadi rahib, menjadi pendeta. Tapi setelah Rasul kemudian diangkat jadi Nabi dan Rasul, dialah kemudian beriman kepada Nabi. Sehingga ulama berselisih pendapat, siapa orang dewasa yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal. Tapi bapaknya ini Sa'd bin Zaid bin Naufal ini, karena dia agak lantang, suka mengingkari perbuatan kesyirikan jahiliyah, makanya dia kemudian diadab, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Maka dia kemudian hijrah ke Syam, ingin mencari kebenaran di sana. Karena Syam itu gudangnya orang-orang yang beragama Nasrani ketika itu. Tapi sampai di Syam, para rahib sana itu justru marahi siapa? Zaid bin Naufal. Ngapain kamu ke sini? Balik lagi kau ke Mekah. Sebentar lagi di sana akan muncul seorang nabi menurut ramalan kami. Jauh-jauh kau ke sini cari nabi, di sana akan muncul nabi. Kan itu. Balik lagi Zaid ini dari Syam, tapi di tengah jalan qadarullah dia kemudian meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia dia berdoa. Walaupun dia tidak sempat melihat nabi yang diutus, walaupun dia tidak sempat memperjuangkan dan ikut jihad bersamanya, ya Rabb, berikan keturunanku beriman dan mengikuti dia. Maka Allah kabulkan salah satu putranya adalah Sa'id ibn Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, akhirnya masuk Islam di tangan Abu Bakar dan mengikuti agama Rasul. Sa'id ibn Zaid yang kemudian menikah dengan saudari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Fatimah bintul Khattab. Bahkan salah satu wasilah Umar masuk Islam adalah karena Sa'id ini, ya kan? Taib. Kemudian wa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf ma'ruf, ya. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi orang yang sangat berjasa karena orang kaya. Bahkan ada sejarah yang masyhur yang sering dijadikan percontohan, persaudaraan dia dengan orang-orang Ansar ketika dia dipersaudarakan Rasul, antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Ya, kata Sa'd bin Rabi, ya Abdurrahman, karena Rasul sudah mempersaudarakan kita, maka namanya saudara harus saling berbagi. Saya punya 2 rumah, pilih mana yang terbaik ambil. Saya punya 2 kebun, mana yang kau sukai ambil. Saya punya 2 istri, mana yang kau anggap cantik ku ceraikan, habis masa idah ku nikahkan dia dengan kamu. Apa enggak hebat? Nah, kalau bisa cari kawan yang kayak gitu, sampai kiamat enggak dapat tentu. Ya. Tapi ini cerita nyata, ya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang luar biasa, tapi dia izah, orang-orang Quraisy itu punya izah. Bukan berarti kemudian dikasih langsung mau enggak gitu. Ya kan? Dia mengatakan tidak, jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu, dullani ala suq, tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya dia sebentar saja masuk pasar karena dia memang pengusaha, ahli bisnis. Tengok pasar ya langsung dia jualan di situ, enggak modal pun. Orang cerdas itu pasti bisa dapat duit. Ya. Selang beberapa waktu sudah kaya kemudian nikah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dikenal sikapnya karena dia yang membunuh bapaknya. Bapaknya dibunuh oleh dia dalam perang Badar. Ketika itu bapaknya ikut tentara orang-orang Quraisy, sementara dia ikut tentara Rasul. Dalam peperangan memang bapaknya maksudnya membunuh anaknya itu. Cari-cari Abu Ubaidah dalam perang Badar, setiap ketemu lari anaknya, setiap ketemu lari anaknya. Tapi ketika bapaknya berhadapan dengan Rasul, Abu Ubaidah geram. Oke, saya menghindar karena dia bapak saya. Tapi kalau sudah mau menghunus Rasul, tidak bisa dibiarkan. Maka dia minta izin kepada Rasul, biar aku yang menghadapi bapakku. Akhirnya diizinkan,
di tangan Abu Ubaidah, bapaknya meninggal dunia karena dia kafir harbi, ya. Dan Abu Ubaidah ini dikenal panglima besar dalam Islam, pengganti Khalid ibn Walid di zaman siapa? Umar. Kalau Abu Bakar, ya, dia percayakan kepemimpinan peperangan kepada Khalid karena Rasul sangat percaya dengan Khalid. Abu Bakar itu ngikut Rasul saja. Tapi di zaman Umar, maka Umar menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Lah inilah yang disebut dengan al-asyaratu al-mubassiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Apakah cuma 10? Tidak. Banyak sahabat yang dijanjikan masuk surga atas lisan Rasul. Contohnya Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, ya kan? Dia masuk Islam, dikiranya kalau tokohnya masuk Islam, orang-orang Yahudi itu akan masuk Islam. Tidak. Hidayah itu milik Allah, bukan milik pemimpin. Walaupun dia masuk Islam, tidak ada orang Yahudi masuk Islam kecuali orang-orang yang dihitung dengan jari saja bisa masuk Islam, gak sampai 10 orang. Kan itu. Padahal mereka banyak jumlahnya, ribuan. Tapi hanya sedikit saja orang Yahudi masuk Islam di zaman Rasul. Salah satu pemimpinnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Makanya Rasul mengatakan Abdullah ibnu Salam fil jannah, dia di surga. Kemudian Abu Lubabah, ketika ada orang Ansor kelahi berseteru dengan anak yatim gara-gara kebun kurma, di mana anak yatim ini mengklaim ini kebun dia mau buat rumah di situ. Kata seorang Ansor, tidak, ini kebun saya, jangan mengklaim kebun saya. Akhirnya sampai ke mahkamah, dan mahkamah memenangkan Ansor ini dan mengalahkan yatim. Nabi ketika itu datang kepada sahabat Ansor, sudahlah berikan sedikit saja, dia ingin bangun rumah. Tapi dia mengatakan karena sudah berseteru awalnya, dia nggak mau jadinya. Walaupun Rasul mengatakan dan dihadiahkan siapa yang memberikan kalau kamu mau memberikan sepetak kebunmu ini untuk dijadikan rumah anak yatim, maka aku janjikan kau mendapatkan rumah di sorga. Tapi dia tetap tak mau. Kenapa? Karena sudah ada awal konflik masalahnya. Udah bahasa kita enak duluan gitu kan. Akhirnya Abu Lubabah mendengar Nabi SAW mengatakan kalau dia menginfakkan kebunnya itu akan dibangunkan, akan dijamin sorga dan dibangunkan rumah di sorga. Oh, datang dia kepada anak yatim itu. Nah, sini, ku kasih kebunku plus dengan kebun-kebun kurma ini. Ini lebih luas daripada dia ambil. Mendengar perkara ini, Nabi SAW mengatakan, subhanallah, Abu Lubabah fil jannah, dan dia akan mendapatkan rumah sebanyak pohon kurma di kebunnya. Kan gitu ya. Ada orang sekarang kayak gitu? Ya, nggak ada. Ini cerita sahabat, ikhwan. Abu Lubabah. Atau ketika Nabi SAW menceritakan tentang Ukasha bin Mihsan, kata Rasul 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sahabat mendengar itu, berdiri Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah, ud'u li minhum. Rasul, tolong doakan aku termasuk 70.000 itu. Kata Rasul, anta minhum. Ya sudah, aku doakan kau termasuk mereka. Ketika dia berdiri, semua sahabat berdiri. Aku juga kan. Kata Rasul, la sabaqaka bikum Ukasha. Tidak, kalian sudah dahulu Ukasha, nggak ada lagi. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Kalau mengikuti 4 ciri itu, maka kalian akan termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasul menyebutkan tentang Rumaisah. Kata Rasul, inni ra'aitu Rumaisah fil jannah. Aku melihat Rumaisah di surga. Siapa Rumaisah? Ibunya Anas bin Malik, ya kan? Mahar terbaik dalam Islam. Ketika Abu Talha datang meminang dia sementara dia kafir, dia mengatakan, kata Rumaisah, ya Abu Talha, tidak ada wanita yang akan menolakmu. Kau ini ganteng, gagah, kaya, pemberani. Sampai ketika masuk Islam, Rasul mengatakan, la sautuka ya Abu Talha khairun min alfi jaisin. Teriakanmu dalam peperangan ya Abu Talha lebih baik daripada 1000 pasukan. Satu teriakanmu cukup menakutkan musuh. Bayangkan ya, Abu Talha. Makanya kata Rumaisah, nggak ada laki-laki yang bisa menolakmu. Masalahnya kamu itu musyrik. Kamu menyembah Tuhan yang dipahat orang. Ya. Kalau kamu mau masuk Islam, itu maharku. Mikir ya, karena kadang kesemsem dengan siapa? Rumaisah. Akhirnya dia pun datang dan meminang Rumaisah bintu Milhan. Kemudian maharnya Islam.
Kata Anas bin Malik, demi Allah tidak ada mahar terindah kecuali mahar ibuku, karena dia meminta keislaman suaminya. Rumah Isa di surga. Atau ketika Nabi SAW menyebutkan tentang anaknya sendiri Fatimah, ya kan, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin para wanita di sorga. Ketika bicarakan tentang Hasan dan Husain, Rasul mengatakan sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin para pemuda di sorga. Dan banyak para sahabat yang dijanjikan masuk sorga. Bukan hanya 10 saja. 10 ini orang pilihan yang lebih utama dibandingkan sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan